Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Good Night YouTube channel. Apa kabar nih teman-teman? Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini, aku akan menceritakan sebuah kisah horor. Dan cerita ini masih dari Loka Rehana. Sebuah kisah nyata yang bisa dijadikan untuk pelajaran hidup. Buat Teteh Loka Rehana, semoga sehat selalu ya dan dilancarkan rezekinya. Tokoh utama dalam cerita ini adalah Teh Wulan. Good night. Akhirnya hari libur telah tiba. Lelah dan jenuh serta bosan menjadi satu dalam keadaan, tapi tak lupa tetap bersyukur. Untuk mengisi waktu libur yang dalam seminggu ada 2 hari, sebuah keluarga kecil ingin mengadakan refreshing untuk menginap di sebuah villa yang sebelumnya sudah mereka booking dadakan saat di perjalanan menuju tempat mereka akan berwisata dan melepas penat. Walaupun di tengah keadaan pandemi seperti ini, mereka tetap menjaga protokol kesehatan. Mereka dalam satu keluarga yang berjumlah 8 orang, yang terdiri dari ayah, istri, 2 anak, 2 sepupu, dan 2 supir. Ayah dan istrinya bernama Robi dan Wulan, dan kedua anaknya bernama Syafta dan Hanan, sedangkan 2 sepupunya bernama Cakra dan Aji, dan 2 supir yang bernama Sulaiman dan Linda. Linda adalah istri dari Sulaiman. Mereka sebenarnya hanya berniat pulang pergi dan tidak menginap. Tapi, karena keadaan jalan saat itu cukup membuat lelah, akhirnya mereka mengutus untuk menginap. Awalnya Wulan menolak untuk menginap, karena sesampai di lokasi wisata yang mereka tuju, perasaannya tiba-tiba tidak enak dan tidak nyaman. Dalam hatinya terus-menerus mengatakan, cepat pergi dari tempat ini. Tapi, melihat anak-anak yang begitu menikmati suasana alam tempat itu, Wulan mencoba untuk tetap berpikir positif. Cukup lama mereka berada di tempat wisata itu, karena saking indahnya serta nyaman untuk mereka, tapi tidak dengan Wulan sendiri. Menjelang sore hari, di tempat itu, perasaan dia semakin ingin segera mengajak mereka untuk pergi meninggalkan tempat itu. Bahkan saat ia selesai menunaikan salat asar, ada sebuah suara yang begitu jelas. Tinggalkan tempat ini cucuku, bawa keluargamu pergi dari sini secepatnya. Mendengar itu Wulan berucap, Astagfirullahaladzim, sambil dia membereskan mukenanya dan beranjak pergi dari musola yang berada di tempat wisata itu. Dengan sedikit lari tergesa-gesa untuk kembali ke tempat keluarga, Wulan menikmati indahnya wisata alam itu. Wulan pun langsung bergegas membereskan dan merapikan barang-barang yang mereka buka saat di tempat itu. Mereka merasa semua sudah beres. Dia pun memanggil keluarganya untuk mengajak pulang. Ayah, ayo kita pulang. Udah sore. Ya Allah, akhirnya pulang juga, ucap anak Wulan yang bernama Syafta. Lalu Aji pun ikut berucap, kok pulang sih teh? Kan baru jam 4. Cakra menyahutnya, udah, lu jangan banyak omong, cepat beresin nih. Sedangkan Sulaiman dan istrinya, dia hanya diam dan membantu merapikan barang-barang. Setelah semua sudah beres, mereka pun berjalan menuju parkiran mobil. Namun, belum sampai di parkiran mobil, mereka semua mendengar ada suara lengkingan babuyung yang tertawa seakan mengucapkan selamat jalan pada mereka semua. Udah, ayo jalan, ucap Robi sambil menggendong Hanan. Sedangkan Wulan, dia berada di paling belakang dan menengok ke belakang sambil berkata, kami pulang, kalian beda alam masing-masing, jangan mengganggu dan tidak usah ikut. Lalu, tidak lama setelah itu, Wulan melanjutkan perjalanan menuju parkiran mobil. Saat itu Wulan tiba paling belakang, sedangkan yang lain mereka sudah masuk ke mobil. Sebelum masuk mobil,
sosok Buyung yang berada di pohon tepat di atas mobil mereka berkata lagi, "Ya Teh, tenang, kami tidak ikut." Sebelum berangkat, Wulan memimpin doa. Lalu mereka pun meninggalkan lokasi wisata itu. Setelah berjalan keluar dari area wisata, tak lama kemudian azan maghrib pun berkumandang. Mereka memutuskan untuk berhenti di sebuah masjid yang indah dan luas. Mereka berniat untuk istirahat, lalu melanjutkan perjalanan menuju villa yang telah di-booking sebelumnya. Syahdu ayat-ayat suci Al-Quran yang dibaca imam ketika sholat maghrib berjamaah itu menambah kekusukan sholat maghrib saat itu. Setelah selesai sholat, mereka pun memutuskan untuk beristirahat sejenak sambil menikmati suasana masjid yang indah ini. Tak terasa saking indahnya masjid ini membuat mereka lupa waktu sehingga azan Isya berkumandang. Lalu mereka semua melakukan salat Isya berjamaah kembali dengan para jamaah di masjid ini. Usai melaksanakan salat jamaah, mereka bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan. Namun tiba-tiba jagoan kecil berkata, "Bu, Hanan mau di sini aja. Di sini enak, ada abah yang baik dan ganteng kayak Hanan." Ucap Hanan sambil menunjuk ke dalam masjid. Mereka pun mengikuti arah yang ditunjuk. Dan Masya Allah, sebuah kalimat indah mereka ucapkan saat mereka semua melihat ada sosok yang begitu luar biasa. Sosok laki-laki tua, berjenggot panjang, berpakaian gamis, serta jubah putih dan memakai sorban. Sosok itu tersenyum kepada mereka semua. Melihat itu mereka semua terpanah akan sosok laki-laki tua itu. Atau karena memang mereka yang terlalu fokus. Lalu tiba-tiba dari arah belakang mereka ada suara bapak-bapak tua yang tidak lain adalah seorang imam yang memimpin mereka sholat tadi. Kalian tidak perlu heran, itu adalah Syekh Maulana. Beliaulah tokoh ulama besar penyiar agama Islam di kampung kami, sekaligus pewakaf masjid ini. Semua modelnya beliaulah yang bangun, beliaulah yang merancangnya. Ucap imam masjid itu, dan beliau sudah lama meninggal. Sontak, mereka semua saling berpandangan dan hanya terdiam. Mereka pun pamit ke imam masjid itu. "Pak Ustadz, kami pamit melanjutkan perjalanan. Kami izin undur diri. Assalamualaikum." Ucap Wulan mewakili yang lain. Lalu Ustadz itu menjawab, "Waalaikumsalam cu. Hati-hati di jalan. Jangan pernah berhenti bersolawat dan berdoa. Jaga kedua anakmu dan yang lain. Bapak yakin kamu mampu." Mereka pun menyalami imam masjid itu. Dengan mengucapkan bismillah, mereka semua memulai perjalanan menuju villa setelah memastikan tidak ada yang tertinggal. Mereka terus berjalan menuju villa yang sebelumnya sudah di-booking. Tidak lama kemudian, mereka pun tiba di villa tepat pukul 10 malam. Setelah mengurus semua dan karena lelah akan perjalanan, Wulan pun tidak fokus. Dia melupakan mengulangi kebiasaan cueknya, yaitu mengucapkan salam ketika masuk villa. Namun, Wulan tersadar akan kecerobohan saat mendengar ucapan entah dari mana suaranya. "Waalaikumsalam, mari masuk Teh." Wulan yang tadinya hanya menunduk, dia melihat keliling villa. Dan ternyata benar, Wulan melihat ada sosok wanita yang bertubuh gosong dengan tatapan mata yang sangat tajam, namun penuh kepiluan. Wulan pun menjawab ucapan itu. "Assalamualaikum Sokibul Wilayah." Saat Wulan kembali melihat sosok wanita itu, ternyata wanita itu sudah tidak ada di tempatnya. Lalu, tidak lama kemudian, Wulan mencium bau gosong seperti daging yang terbakar yang menyambut kedatangan Wulan dan keluarganya. Bau gosong seperti daging terbakar itu tidak hanya Wulan yang mencium, tapi semua anggota keluarga yang lain. Sambil meyakinkan diri dan keluarga, Wulan berkata, "Ayo masuk,
Insya Allah nggak ada apa-apa. Udah malam, kita butuh istirahat. Teh, tapi aman kan? Ucap Linda, istri Sulaiman. Lalu Wulan menjawabnya. Insya Allah aman. Kita tidur di satu tempat aja. Haji pun menyahut pembicaraan mereka. Iya teh, nanti saya minta kasur lantai sama penjaga villa. Dan suami Wulan menjawab. Iya betul, itu lebih baik. Akhirnya setelah semua sudah beres dan membersihkan diri, mereka semua berkumpul di ruang tamu, sekaligus ruang keluarga yang memang jadi satu. Ruang yang cukup luas. Sambil bercanda tawa dan sebagian menyusun kasur-kasur lantai untuk mereka istirahat. Malam pun semakin larut. Mereka semua memutuskan untuk istirahat. Wulan, Hanan, Syafta, dan Linda. Mereka tidur di bagian sebelah kanan. Sedangkan di sebelah kiri diberi sedikit sekat meja kecil dan di situ ditempati Robi, Aji, Cakra, dan Sulaiman. Mereka pun tidur terlelap. Dan lagi-lagi sikap cuek Wulan terulang lagi. Dia tidak menyadari semua aktivitas mereka diperhatikan oleh sosok wanita yang berdiri di luar jendela. Sosok itu terus memperhatikan mereka sambil berkata, Akan kubawa satu di antara kalian untuk menjadi temanku. Tepat pukul 2 malam, terdengar ada suara rintihan tangisan wanita yang terdengar jelas hingga membuat Cakra, Aji, dan Linda terbangun. Sedangkan yang lain, mereka masih terlelap, mungkin karena lelah di perjalanan tadi. Cak, suara siapa itu? Kok pilu gitu? Ucap Aji kepada Cakra. Lalu Cakra menjawab, Udah yuk, kita tidur lagi. di sela-sela pembicaraan mereka berdua, Linda menyahut, Lu nyium bau gosong lagi nggak? lalu Aji menjawab, Iya nih sumpah parah. Bau amis pula. lalu Cakra bilang ke Aji, Dijaga tuh ucapan. Gue kalau tahu villa horor begini kagak bakal gue mau booking. Mending tidur di jalan atau pom bensin dah. ucap Aji dengan kesal dengan keadaan horor malam ini. Astagfirullah Aji, mulutnya gue sumber bantal lo. Diem nggak? Ucap Linda dengan marah. Lalu Cakra mengajak Aji dan Linda untuk tidur lagi. Udah yuk, tidur aja. Namun bau amis serta gosong seperti daging terbakar itu tidak kunjung hilang. Wulan pun terbangun dan berkata, Sekarang bangunin yang lain. Saya mau wudhu. ucap Wulan dengan tegas. Lalu Cakra menjawab, Astagfirullah, si Teteh ngagetin begitu. Itu bukan si Teteh. Bisa jadi itu kembarannya. Lihat aja dari mata sama jalannya. Mirip Teh Lestari kan? Agak pincang begitu. Innalillahi. Iya tuh. Cepet bangunin Robi. Ntar istrinya mabur. Aji pun membangunkan suami Wulan. Sedangkan Linda, dia mengikuti Wulan untuk berwudu. Saat selesai Linda dan Wulan berwudu, Linda sebenarnya takut akan situasi saat ia bersama Wulan. Karena raut wajahnya Wulan sangat berbeda. Aku hanya ingin melindungi adikku. Ucap Wulan dengan suara yang lain. Linda pun mengenal suara itu. Sambil meneteskan air mata, Linda menjawab ucapan Wulan. Iya Neng, jagain ya. Linda kangen sama Neng Lestari. Sosok yang meraga dalam diri Wulan itu hanya tersenyum. Ya udah, ayo kita sholat, minta pertolongan dan perlindungan kepada Allah. Melihat Teh Wulan yang sudah mulai berubah baik dari suara dan tatapan matanya, mereka semua memutuskan untuk sholat malam secara bergantian dan menjaga kedua anak Teh Wulan. Saat suami Teh Wulan sudah selesai sholat, Teh Wulan dengan suara keras meminta semuanya yang ada di ruangan itu untuk duduk melingkar dan saling jaga satu sama lain. Saat posisi sudah melingkar, tiba-tiba lampu ruangan padam
dan keadaan gelap gulita. Angin malam yang dingin berhembus kencang. Pintu jendela di ruangan itu semuanya terbuka, dan bau gosong seperti daging terbakar kian tercium. Anyir darah menyeruak bersama datang sosok wanita yang berbadan hitam, berambut panjang, sambil menyeret kakinya. Suara seretan kaki itu terdengar semakin jelas dan mendekati mereka semua, hingga mereka semua melihat sosok wanita itu. Salah satu dari kalian harus jadi temanku malam ini. Kalian akan merasakan apa yang aku rasakan terbakar hidup-hidup dalam kondisi yang tidak berdaya dan terhina. Aku tidak ingin membenci kalian yang datang ke tempatku ini, tapi aku tidak ingin sendiri terkurung dalam kepilihanku. Aku ingin teman bermain. Lalu, Wulan menjawab, Manusia dan jin itu memang hidup berdampingan, tapi ada batasnya yang tidak boleh dilakukan. Begitulah kodratnya. Kini diriku bukanlah jin, sudah menjadi iblis, karena kalianlah para manusia yang melebihi iblis. Dengan tanpa belas kasihan kalian membunuhku. Bila kematianmu tidak baik, kami hanya bisa mendoakanmu. Semoga Allah membalas mereka-mereka yang dengan tega membunuhmu. Kau tak tahu bagaimana mereka membunuhku. lalu tiba-tiba mereka semua seperti ada di sebuah rumah yang sama, tapi mereka terbawa dalam keadaan yang mencekam. Mereka semua melihat sosok wanita itu yang memakai baju seperti seorang bidan. Sosok wanita cantik itu nampak baru pulang dari tempat ia bekerja. Tidak lama kemudian, tiba-tiba ada seseorang yang memanggilnya saat bidan itu hendak masuk ke dalam rumah. Oh, Pak Hasim, ada apa Pak? Ucap santun sang bidan. Dek Irma, gimana lamaranku tempo hari? Mas berharap kamu bersedia menjadi istri ketiga Mas. Ucap Pak Hasim. Punten pisan Pak, mohon maaf, saya tidak bisa menjadi istri ketiga Bapak karena saya tidak ingin merusak rumah tangga Bapak dan istri-istri Bapak. Ucap sang bidan. Aku akan menceraikan mereka semua bila kamu bersedia menjadi istriku. Aku pun berjanji akan menjadikan dirimu istriku satu-satunya. Ucap Pak Hasim sambil menggenggam tangan bidan Irma. Maaf Pak Hasim, saya tidak bisa. Berani kau menolakku? Sambil mendorong bidan Irma masuk ke rumah itu dan terus menarik bidan Irma ke dalam kamar dengan keji, ia melakukan hal yang tidak pantas. Setelah melakukan hal yang tidak pantas itu, Pak Hasim dengan tanpa bersalah hendak meninggalkan bidan Irma yang sedang menangis terseduh-seduh. Dasar tua bangka tak punya hati. Tega kau lakukan ini padaku. Sambil bangkit berjalan tertatih-tatih menyusul Pak Hasim. Hahaha, kau tak bisa kumiliki secara baik, maka secara kasar kulakukan. Ucap Pak Hasim. Mati saja kau, biar aku ceritakan kejadian ini kepada semua warga kampung, agar kau malu dengan membusuk di penjara. Ucap dari bidan Irma. Sebelum kau membunuhku, aku dulu yang akan membunuhmu. Hahaha. Ucap Pak Hasim. Lalu, tanpa belas kasihan, Pak Hasim menarik tangan bidan Irma, lalu membawanya ke sebuah gudang tua yang berada tepat di belakang rumah itu. Tanpa aba-aba, Pak Hasim menyiramkan bensin ke tubuh bidan Irma, lalu dia membakar bidan Irma hidup-hidup sambil berkata, Inilah aku. Rasakan, berani kau melawanku. Bidan Irma pun merintih kesakitan hingga suaranya tidak terdengar lagi. Bidan Irma meninggal dalam keadaan terbakar hidup-hidup dan disaksikan malam yang pilu. Setelah tubuh itu hangus terbakar, jasad bidan Irma dibiarkan begitu saja hingga menjadi abu karena saking banyaknya bensin yang dituang di tubuh Bu Irma hingga tubuh itu terbakar
dan hanya tersisa tulang serta bau daging yang terbakar. Ditambah lagi, saat itu kondisi bidan Irma sedang haid dan semakin bercampurlah antara tubuh terbakar dan anjir darah. Wulan sekeluarga pun menangis melihat hal itu. Setelah merasa mereka semua sudah berada di kondisi normal, sosok itu terus hadir di tempat yang sama. Lihat, siapa yang lebih kejam? Aku atau kalian para manusia berhati iblis, terutama si Hasim itu. Kami akan ikut merasakan kepiluanmu, dan kami akan mencari tahu apa yang harus kami lakukan agar dirimu sempurna dan tenang di sana. Ucap sang teteh. Tidak perlu, aku tidak butuh bantuan kalian. Aku hanya butuh teman untukku di rumah ini. Ucap sosok itu sambil terus menatap tajam ke arah dua anak teteh. Jangan kau coba-coba menyentuh cucuku. Akan kubakar pula dirimu hingga berdebu. Ucap sosok yang tiba-tiba meragah ke tubuh teteh. Ampun Aki, ampun. Baik, aku tidak akan mencelakai mereka. Tapi tolong bantu aku. Kuburkan sisa-sisa debuku secara layak dan bertuliskan namaku di makamku nanti. Ucap sosok itu. Baik, kami akan menguburkan dan mencari sisa-sisa debu dirimu. Lalu kami akan mengurusmu selayaknya jenazah dan akan kami makamkan secara muslim. Ucap dari suami teteh. Kubur juga si Hasim. Dia telah mati bersama dengan kehadiranku di sini. Jasadnya telah kubakar bersamaan dendamku malam ini terbayarkan. Ucap sosok bidan itu. Kenapa kau baru sekarang bisa membunuh atau menghantui Pak Hasim? Kenapa bukan saat kau meninggalkan? Ucap Cakra. Lalu bidan itu menjawab sambil menunjuk ke arah teteh. Karena Hasim telah melakukan penjagaan dirinya dan keluarganya. Namun dengan bantuan Aki dari dia, aku bisa membalas kematianku dengan caraku. Singkat cerita, pagi pun tiba. Kami yang semalaman merasa seperti sedang ikut main dan hadir dalam keadaan di mana yang harusnya kami takut, tapi justru dengan keadaan itu kami belajar banyak hal. Setelah semua sudah berkumpul, kami semua sepakat mencari sisa-sisa debu bidan Irma di halaman belakang rumah, lalu menaruhnya di sebuah kendi dan dikafani. Lalu kami memakamkan selayaknya jenazah, dan tidak lupa kami menulis nama bidan Irma di sebuah papan, yang nantinya kami akan ganti dengan batu nisan. Proses pemakaman itu disaksikan beberapa tokoh masyarakat dan warga. Setelah selesai, isak tangis keluarga bidan Irma tidak terbendung lagi. Orang yang berharap anak mereka kembali dalam tugas kerja dengan keadaan baik-baik saja, tapi kini terkubur dalam keadaan berdebu. Selamat jalan bidan Irma, tenanglah di sana. Doa kami selalu mengiringimu dalam keabadian terakhirmu. Terima kasih atas perjalanan hidup yang kau berikan kepada kami sekeluarga. Kami sekeluarga pun meninggalkan villa itu dan kembali ke rumah dengan membawa sebuah pelajaran hidup. Saat hendak masuk ke dalam mobil, sosok bidan Irma yang cantik hadir sambil berkata, Terima kasih Teteh. Atas bantuanmu, aku kini bahagia. Semoga kau dan keluarga selalu dalam perlindungan, karena masih banyak yang mesti kamu bantu. Teh Wulan hanya tersenyum ketika dia akan masuk ke dalam mobil. Dengan bismillahirrahmanirrahim, mereka semua meninggalkan tempat itu. Nah, gimana ceritanya teman-teman? Serem gak? Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Aku pamit undur diri dulu ya. Good night and see you next time.